Episode 98. Suamiku seorang CEO. Tok, tok, tok. Lupita tersentak dari lamunannya, saat suara ketukan pintu terdengar di luar pintu. Masuk. Nyonya maaf mengganggu. Suster Susi masuk ke dalam kamar dengan membawa nampan berisi sarapan dan susu putih. Menaruh nampan di atas meja. Nyonya, silakan makan dulu dan minum susunya. Ini obat yang harus diminum, jam 9 dokter akan datang untuk melihat kondisi nyonya. Aku mandi dulu sus. Lupita bangun dari sofa dan berjalan ke arah kamar mandi. Tepat pukul 8 dokter Ilyas datang di kediaman Harlan. Suster Santi membawa Pak Dokter ke dalam ruangan kerja. Lupita sudah menunggu di sana. Selesai pemeriksaan dan terapi selama 2 jam, Dokter Ilyas pamit. Perusahaan Vandeles. Ines masih sibuk mendesain sebuah apartemen. William telah memberikan proyek desain pada Ines yang dianggap mampu. Sesekali ia melihat ke arah meja kerja Lupita yang tampak kosong. Sampai saat ini belum ada karyawan yang menggantikan posisi Lupita. Bahkan mereka semua belum ada yang mengetahui hubungan Lupita dengan Gurji Vandeles, yang ternyata sepasang suami istri. Ines ingat bagaimana William datang padanya dan meminta untuk merahasiakan hubungan sahabatnya dengan atasnya CEO Gurji. Suara resepsionis menggema tepat pukul jam 12 siang. Pemberitahuan jam istirahat untuk seluruh karyawan sudah dimulai. Nes, ke kantin yuk. Masih tanggung? Nanti saja aku ke kantinnya. Ucap Ines saat Mary yang duduk di belakangnya mengajak untuk makan siang. Ya sudah. Aku duluan ya. Oke. Rombongan karyawan desain bergerombol keluar ruangan untuk menjalankan sholat zuhur dan makan siang di kantin. Dering ponsel membuyarkan konsentrasi Ines yang masih terus mendesain di atas laptop. Ines mendesah pelan, menghentikan kegiatannya dan mengambil ponsel di dalam laci, tertera nama sahabatnya. Halo Fit. Ines, apa aku mengganggumu? Ah tidak. Ada apa memang? Aku sengaja menelpon di jam istirahat agar tak mengganggu kerjamu. Iya? Katakanlah. Nes, bisakah pulang kerja kau ke rumah Mas Harlan? Aku membutuhkanmu. Akan aku usahakan, sore saja lokasinya aku akan datang. Tapi tidak bisa tepat, soalnya banyak tugas yang Tuan William berikan. Tidak apa-apa Nes, tapi bila kemalaman, kau tidak usah datang kemari. Pasti kau lelah karena banyak tugas yang dilimpahkan padamu. Kau bisa datang besok atau lusa di saat pekerjaanmu tidak banyak. Tenang saja Fit, aku akan atur jadwalnya, demi sahabat aku akan usahakan datang. Terima kasih Nes, aku matikan ya teleponnya, kau teruskan saja pekerjaannya. Oke. Ines menaruh ponselnya kembali setelah mengakhiri panggilan telepon dari Lupi. Ya Tuhan. Perutku sudah tidak bisa diajak kompromi, cacing-cacing dalam perutku sudah demo. Ines menghentikan pekerjaannya dan beranjak dari duduk menuju pintu lift. Di kantin sebagian karyawan sudah ada yang selesai makan, jadi masih ada bangku dan meja yang kosong. Ines menuju warung yang berjejer di kantin. Ia memesan pecel ayam dan juice jeruk. Setelah mendudukkan tubuhnya di bangku kosong, tak sengaja kakinya melewati kursi. Tiba-tiba seseorang jatuh ke lantai karena keselengkat kaki Ines. Brooke, oh, teriak wanita itu. Ines terkejut dan ingin bantu membangunkan. Tapi wanita itu menepis tangannya. Ia dibangunkan oleh rekannya yang lain. Hei, mata empat. Jangan seenaknya kaki lu ditaruh di jalanan, emang ini kantin punya nenek moyang lu. Wah, aku harus berurusan dengan wanita angkuh ini, dia pikir aku akan mengalah begitu saja, wanita ini juga yang sudah nyakitin sahabatku Lupi, akan aku buat perhitungan dengannya. Gumam Ines dalam hati. Aku tidak sengaja, ucapnya malas. Kau saja yang jalannya kayak Peragawati, coba kalau matamu jalan ke bawah bukan ke atas, pasti kau lihat di situ ada kakiku. Hei berani lu ya. Della berjalan mendekat dan menunjukkan jarinya ke dada Ines, apa lu nggak tahu siapa gue? Emangnya kamu siapa? Tantang Ines pura-pura nggak tahu. Gadis bodoh.
Semua karyawan juga tahu kalau gue ini sepupu dari Georgi Vandeles, pemilik perusahaan ini. Paham lu? Ujarnya dengan mata melotot. Ines melipat kedua tangannya di dada, Cik. Kalau Anda sepupu Tuan Gurji, sepertinya aku tidak percaya. Sungguh sangat berbeda bagai langit dan bumi. Tuan Vandeles sangat bijaksana, terhormat dan tidak kasar. Tapi Anda, yang katanya wanita terhormat, tutur katanya saja tak dijaga. Cetus Ines menajamkan bola matanya. Beraninya kau menghina aku. Della menarik syal yang tersemat di leher Ines. Ia melilitkan syal itu ke leher Ines, namun tangan Ines berhasil menamparkan wajahnya sebelum ia tercekik dengan syalnya. Plak. Oh. Della memengagi pipinya yang terasa panas. BR3 engsek. Beraninya kau menamparku. Saat Della ingin membalas, tangannya sudah ditangkap lebih dulu oleh Ines. Itu pantas kau dapatkan. Wanita sombong sepertimu tidak ada apa-apanya di mataku. Menghempaskan kasar tangan Della. Awas kau. Akan aku adukan pada Kak Georgi, biar kau dipecat. Teriak Della, menunjukkan kekuasaan atas nama Georgi. Ines mengangkat sudut B1 birnya. Ia membalikkan tebuhnya dan berjalan ke arah warung untuk dibungkus pecel yang tadi ia pesan. Ia sudah tidak berselera untuk makan di kantin. Sebagian orang-orang yang masih berada di kantin, hanya jadi penonton dan sibuk mengabadikan dua wanita itu di ponselnya. Dasar wanita jelek, culun, norak. Gak ada bagus-bagusnya. Umpat Della, mengeluarkan unek-uneknya. Ines tidak menggubris hinaan Della, ia pergi menjauh meninggalkan kantin. Ines menghempaskan kasar tubuhnya di atas kursi, tempat di mana ia mengerjakan aktivitasnya. Hufet. Sangat melelahkan. Desahnya pelan. Nes. Tadi kau ribut di kantin dengan sepupu Tuan Gurji. Tanya Mary yang langsung mendapat berita dari rekannya yang lain. Ines tersenyum kecut. Wah, beritanya sudah menyebar nih. Bahkan videomu viral loh. Ines melebarkan matanya, apa-apa. Biarlah sudah terlanjur juga. Ucapnya pasrah. Kalau nanti aku dipanggil Tuan Gurji, akan aku jelaskan semuanya dan video itu salah satu bukti. Gumamnya pelan. Ines meneruskan pekerjaannya, ia sudah tidak berselera makan dengan kejadian tadi, pecel ayam yang tadi dibungkus ia berikan pada anak cleaning service. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Pekerjaan sudah selesai, Ines bersiap untuk pulang setelah menyerahkan desainnya pada William. Ines berjalan menuju lift, ia masuk ke dalam lift setelah pintu terbuka. Tangan lentiknya menekan angka 33 di mana ruangan asisten William berada di sana. Ting. Pintu lift terbuka lebar. Ines melangkahkan kaki jenjangnya menuju ruangan William. Ia mengetuk pintu saat sudah berdiri di depan ruangan. Terdengar suara perintah William. Masuk. Jeglek. Sore Tuan, maaf mengganggu. Saya akan menyerahkan desain yang Tuan minta. Kemarilah. Dengan perasaan gugup Ines berjalan ke meja kerja William. Ia sudah berdiri di samping William duduk. Mata William masih menatap layar laptop di depannya, dengan kedua tangan mengetik di atas keyboard. Ngapain masih berdiri, taruh saja di meja. Ucapnya dingin tanpa menoleh pada Ines. Iya. Ucap Ines gugup dan meletakkan gambar desain ke atas meja kerja William. Karena grogi tak sengaja tangan Ines menyenggol kopi dan tertumpah di atas kertas juga mengenai laptop William. Ya Tuhan. Ines terpekik, maafkan saya Tuan, saya tidak sengaja. Ines sangat ketakutan dan serba salah, ia mencari lap untuk bisa membersihkan tumpahan kopi di atas meja. Apa yang sudah kau lakukan? Hah? Teriak William. Menatap tajam wajah Ines dengan ekspresi kesal. Sekali lagi saya minta maaf Tuan. Ucapan Ines memelas dan memohon pengampunan, seraya tangannya membersihkan meja dengan tisu yang ia ambil dari dalam tasnya. Kerja tidak pernah becus. Kau ini seorang sarjana tapi kelakuanmu tidak jelas dan selalu buat aku kesal. Umpat William. Apa ibumu tidak pernah mengajarimu kerja yang benar?
Ines mengangkat kepalanya yang sejak tadi menunduk, dadanya bergemuruh dan hatinya begitu terluka saat William menyinggung nama ibunya. Kini mata itu balik menatap tajam ke arah William. Tuan boleh saja menghinaku, mengejek aku, bahkan merendahkanku. Tapi jangan pernah bawa-bawa nama ibuku. Dia wanita yang sangat aku hormati dan ku junjung tinggi. Air mata Ines sudah menggantung di pelupuk matanya. Iya. Aku memang tidak becus bekerja. Aku bodoh, aku wanita tidak jelas. Bahkan aku wanita yang paling buruk di mata Tuan. Teriak Ines dengan derayan air mata itu tumpah begitu saja, merasakan sakit hati yang William goreskan. Aku bekerja di sini bukan untuk dimaki-maki atau terus Anda hina. Aku menyerah, aku akan mengundurkan diri. Ines melangkah cepat meninggalkan ruangan William. William terkejut dengan perkataan Ines, ia merasa egois dan bersalah. Dengan cepat William mengejar Ines. Ines tunggu. Episode 99. Ines setengah berlari menuju pintu lift. Saat pintu lift terbuka, William menahannya dan menarik tangan Ines untuk keluar dari pintu lift. Dan ia membiarkan pintu lift tertutup. Sudah cukup Tuan. Saya ingin pulang, tugasku sudah selesai bukan? Ucapnya di sela isak tangisan dengan tubuh terguncang. William menatap netra Ines, maafkan aku menyesal mengatakan itu, aku mohon kau jangan mengundurkan diri dari perusahaan ini, aku berjanji akan merubah sikapku. Ines tergelak, kenapa baru sekarang Tuan menyadarinya? Di saat aku sudah sakit hati oleh sikap dan ucapan Anda. Nes. William menarik kembali tangan Ines. Jangan sentuh tangan saya Tuan, bukankah Anda jijik padaku? Menghempaskan tangan William, jangan pernah merendahkan harga diri Anda di depan saya, wanita yang menjijikkan di mata Anda. Sindir Ines seraya menekan tombol lift. Pintu lift terbuka lebar, Ines masuk ke dalam dengan cepat. William tidak menghalanginya lagi, ia hanya terdiam menatap kepergian Ines dengan wajah penyesalan. Ark. Bodohnya aku, kenapa harus menyakitinya? Teriaknya setelah pintu lift tertutup. Ia mengacak-ngacak rambutnya kesal. Di dalam lift, Ines menahan tangisannya walau begitu sulit untuk tak meneteskan air mata. Sejak tadi air matanya meleleh, D4-nya turun naik menahan nafas yang tersengal. Pintu lift terbuka, Ines berlari ke toilet. Suasana tampak sepi, sebagian karyawan sudah pulang meninggalkan kantor. Ines masuk ke salah satu kamar mandi dan duduk di atas klos. Ia menangis sejadi-jadinya menumpahkan segala kekesalan dan sakit hati. Ia sudah bersikap baik selama ini pada William, walau ia tahu William sangat membencinya. Sebenarnya Ines wanita yang tegar dan tidak cengeng. Perjalanan hidupnya sangat panjang sebagai gadis perantau yang jauh dari orang tua dan keluarganya. Namun, di saat William menyinggung ibunya ia sudah tidak bisa toleransi lagi dan kini berbalik membencinya. Selesai mengeluarkan tangisan dan kekesalan, Ines keluar dari dalam kamar mandi dan berdiri di depan wastafel. Ia membuka kacamata dan membasuh wajahnya dengan air keran yang mengucur deras. Menatap wajahnya pada cermin besar di depannya. Aku memang mencintaimu Will. Tapi itu dulu. Mulai hari dan seterusnya aku akan membunuh rasa cinta itu menjadi kebencian. Aku harus berubah, aku akan merubah penampilan dan wajahku. Untung aku masih memiliki tabungan yang cukup. Tadinya aku ingin membeli rumah walau sederhana, tapi itu nanti saja. Aku akan membeli pakaian terbaru dan heels. Sudah cukup William dan Della menghina aku. Ines merapikan penampilannya dan memakai kacamatanya kembali. Ia tarik kembali nafasnya hingga dalam, dan dikeluarkannya perlahan. Setelah nafasnya teratur ia berjalan keluar meninggalkan toilet. Ines mulai menstarter motornya saat sudah berada di parkiran. Astaga aku lupa, aku janji hari ini pada Luffy. Ia sudah mengirimi aku sarelok. Ines diam sejenak dan masih terus berpikir apakah ia harus ke rumah Luffy atau tidak. Sementara ia baru saja bertengkar dengan William.
Lebih baik jangan sekarang, aku akan menghubungi Lupi setelah sampai rumah. Ines melajukan motornya meninggalkan gedung perkantoran Vandeles. Sementara di dalam mobil William tampak murung, pikirannya melayang entah kemana, menyetir pun tidak fokus, pandangan matanya kosong. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak, Harlan yang sedang mengamati file di tangannya, jatuh berantakan ke bawah kakinya. "Will," bentak Harlan. "Maaf tuan, di depan lampu ada merah, hampir saja menerobos." "Apa yang sedang kau pikirkan? Sejak tadi aku perhatikan kau selalu murung. Nanti akan saya jelaskan semuanya di rumah," ucapnya lemas. Harlan mendengus kesel, ia memunguti satu persatu file yang terjatuh. Mobil taksi berhenti tepat di depan gerbang pintu mansion. Setelah membayar, Della minta dibukakan pintu gerbang. Della yang masih kesal mengumpat satpam penjaga. "Hei buka!" teriaknya dengan lantang. "Cepatan buka. Gue tadi baru keluar dari mobil, seharusnya kalian tahu dan langsung bukakan gerbang." "Krek. Maaf Nona, saya nggak tahu kalau itu Nona." Della menendang pintu gerbang, lalu masuk ke dalam rumah. "Astagfirullah, itu anak nggak ada akhlaknya." Kesal Pak Satpam gelengkan kepala, seraya menutup gerbang pintu kembali. "Kau baru pulang Del?" "Iya Bi." Menghempaskan bokongnya di sofa. "Ada apa? Sepertinya kau lagi kesal." "Biasalah Bi, urusan di kantor. Ya nama juga kerja ada aja ujiannya. Sana mandi dulu, terus makan malam. Aku mau buat juice dulu Bi, biar segar." Della berjalan ke arah dapur. Ia melihat Suster Santi juga berada di dapur. "Sedang apa Sus?" Mbak Della. Ini lagi buat susu untuk Nyonya Lupita." Della terdiam dan ia membuat rencana di otaknya, "Kebetulan aku akan balas wanita culun itu yang udah menamparkanku tadi siang, melalui Lupita, bukankah mereka bersahabat?" Tersungging senyuman licik di B1 birnya. "Aku harus ambil obatnya. Suster, tolong buatkan saya teh manis ya. Saya kebelet pipis. Please." Suster Santi mengangguk malas. Della masuk ke dalam kamar dan mencari sesuatu dari dalam laci nakas. Obat ini bisa membuat wanita itu menjijikkan di mata Kak Harlan. Della menyeringai dan mengambil 2 butir kapsul dari dalam botol itu, lalu berjalan cepat ke arah dapur. "Sudah saya buatkan teh manisnya," ujar suster itu sambil memegang gelas susu di tangannya. "Suster tunggu sebentar. Ada apa lagi, Mbak?" "Susunya biar saya yang antarkan ke Lupita, kebetulan saya ada perlu dengannya." Mengambil paksa gelas dari tangan Suster Santi. "Suster duluan saja, aku bawa pakai nampan, sekalian bawa teh manis untuk menemani Lupita ngobrol." Tanpa rasa curiga Suster Santi berjalan menaiki anak tangga. "Bagus." Della membuka isi dalam kapsul dan memasukkannya ke dalam susu, diaduknya biar tercampur menjadi satu. "Sudah cukup, selamat menikmati Lupita sayang." Della terkekeh. Dengan cepat langkahnya menaiki anak tangga, dan berhenti di depan pintu kamar Lupita. Tok, tok, tok. Ceklek. Suster Santi membuka pintu. "Suster, biar aku saja yang menemani Lupita." Suster Santi mengangguk dan keluar kamar. "Halo Lupi," Della tersenyum dan masuk ke dalam kamar dengan membawa susu dan teh manis. Lupita tercengang dan merasa aneh, tidak biasanya Della bersikap baik dan membuatkan susu untuknya. Della duduk di sofa, samping Lupi. "Tolong jangan curigai aku ya, aku minta maaf sudah buat kamu sakit hati. Sebagai permohonan maafku, aku buatkan susu ini untukmu. Mau kan, kau memaafkan aku?" Mengusap lembut tangan Luffy. Lupita terdiam sambil menatap gelas susu di depannya. Ia menatap mata Della mencari kebenaran pada ucapannya. Akhirnya Luffy mengangguk setuju. "Aku juga tadi buat teh manis untuk temani kamu ngobrol. Ayo dong diminum nanti keburu dingin," ujarnya seraya mengambil cangkir teh manis dan meja rumputnya. "Terima kasih." Luffy tersenyum samar dan mengambil susu di atas meja, lalu meja rumputnya perlahan.
Kok rasanya sedikit berbeda dari biasanya ya? Gumamnya dengan kedua alis bertautan. Susu itu bukan aku yang buat, Suster Santi sendiri yang buat, aku hanya membawakan ke kamarmu. Mungkin kau kurang enak badan jadi berasa susunya berbeda. Cepat dihabiskan nanti keburu dingin. Lupita tidak pernah berpikiran negatif pada Della, apalagi ia sudah meminta maaf. Uhuk, uhuk, uhuk. Lupita tersedak. Ia menaruh gelas yang masih tersisa sedikit ke atas meja. Kau tidak apa-apa? Tanyanya basa-basi. Luffy menggeleng, tidak. Walau susu itu tidak habis tapi ia sudah meminumnya banyak. Baguslah, kita tunggu reaksinya apa yang akan terjadi. Umpatnya dalam hati. Ya sudah, kau istirahat saja dulu. Biar gelasnya aku bawa sekalian, kebetulan aku baru pulang dan ingin mandi. Iya Del, makasih ya sudah antarkan susu. Sama-sama, selamat malam semoga tidur dengan nyenyak. Della tersenyum penuh misterius. Setelah kepergian Della, Luffy menghubungi Ines. Namun, ponselnya tidak aktif, kemana ya Ines? Kenapa ponselnya mati? Tak biasanya ia seperti ini. Pesanku pun tidak dibalas. Luffy duduk termenung di kursi yang berada di atas balkon. Tak terasa sudah setengah jam ia berselancar di dunia maya. Tiba-tiba ada yang aneh dengan tubuhnya, Luffy merasakan badannya panas bercampur gatal-gatal. Ia garuk-garuk bagian yang gatal, lama-kelamaan semakin gatal dan panas sekujur tubuhnya. Ada apa dengan badanku, kenapa gatal-gatal begini? Apa bangkunya banyak semut ya? Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ines ingin meminta tolong pada Suster Santi, tapi ia urungkan dan berpikir kalau Suster Santi sudah tidur. Suara deru mobil terdengar di depan teras, Harlan dan William sudah pulang. Wajah, tangan dan kaki Lupita sudah dipenuhi bentol-bentol, karena malu dilihat Harlan ia menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut.